Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati adik kelas 9B. Iya. Pasir yang semoga beliau dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ajuan panjangan. Saya sebagai MC akan membawakan susunan acara. Susunan acara penjelasan yang pertama. Yang akan dibawakan oleh Kang Kamil Ija. Bab kedua, bab ini menjelaskan tentang sistem reproduksi dan pada tumbuhan dan hewan. A. Reproduksi pada tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan itu ada dua. Yang pertama secara vegetatif, yaitu atau dengan cara aseksual, yaitu dengan cara tanpa didahului dengan proses perkawinan antara jantan dan betina. Dan yang kedua itu proses generatif atau proses seksual, yaitu dengan cara didahului dengan peleburan sel kelamin jantan dengan kelamin betina. Oke, sekarang kita masuk kepada penjelasan reproduksi vegetatif pada tumbuhan. A. Rizoma. Rizoma merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Contohnya seperti tanaman jahe ini. Rizoma mempunyai ciri yang sama dengan batang, yaitu berkuku-kuku dan bertunas. Contoh tanaman yang lainnya itu seperti kunyit, temulawak, dan kencur. Dan yang B, umbilabis atau bulbus. Umbilabis merupakan batang yang tertutup lapisan daun berdaging. Lapisan daun berdaging merupakan cadangan makanan. Contoh umbilabis itu pada bawang merah. Dan C, umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan, khususnya dalam bentuk amilum atau pati. Umbi batang merupakan tunas. Umbi batang punya tunas yang dapat berkembang menjadi tumbuhan baru. Contoh pada cara seperti ini dicontohkan pada tanaman kentang dan ubi jalar. D. Umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Tanaman yang biasa tumbuh seperti ini adalah tanaman singkong, bengkoang, dan dahlia. Yang E. Tunas. Tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun, yang biasanya itu terjadi pada tanaman pisang dan tebu. Yang F. Tunas adventif. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara seperti ini adalah daun cocok bebek. Dan tanaman yang lainnya adalah pohon seperti cemara, subur, dan kesembek. Oke, sekarang yang terakhir itu adalah stolon atau draki. Stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Walaupun tumbuhan baru, tetapi berhubungan dengan tumbuhan yang lama. Contohnya itu pada buah stroberi, kalau nggak salah. Oke.
Sekian, terima kasih. Acara selanjutnya penjelasan yang kedua yang akan dibawakan oleh Rizky. Yang kedua yaitu tentang reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Reproduksi generatif seksual pada tumbuhan tingkat tinggi contohnya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif. Di dalam bunga terdapat alat kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan terdiri atas sejumlah benang sari. Benang sari memiliki kepala sari yang letaknya di ujung tangkai sari. Dalam kepala sari terdapat satu atau lebih ruang sari yang merupakan tempat terbentuknya serbuk sari. Serbuk sari inilah yang disebut gamet jantan. Alat kelamin betina atau putik tersusun atas bakal buah, ovarium, tangkai putik, stilus, dan kepala putik, stigma. Bakal buah merupakan tempat terdapatnya bakal biji. Bakal buah terletak di dasar buah reseptakel dan bentuknya menggelembung. Penjelasan yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Syahabuddin. Ketika bunga telah dewasa, ruang sari akan pecah dari serbuk sari keluar dari ruang sari. Kemudian serbuk sari jatuh di atas kepala putik. Peristiwa jatuh atas menempelnya serbuk sari di atas kepala putik disebut penyerbukan polines. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat digunakan menjadi tiga, yaitu penyerbukan sendiri, autogami, penyerbukan tetangga, heterogami, dan penyerbukan silang, alogami. Autogami terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari satu bunga tumbuhan pada dan merupakan contoh tumbuhan yang melakukan autogami yang berada pada satu tumbuhan. Contoh tumbuhan yang melakukan autogami adalah jagung. Alogami terjadi jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga lain yang terdapat pada tumbuhan lain yang sejenis, pepaya, dan salah melakukan penyerbukan dengan cara alogami. Penjelasan yang selanjutnya yang akan dibawakan oleh Pedullah. Selanjutnya penjelasan kedua, perkecambahan biji. Perkecambahan biji bergantung pada proses MBC. MBBC merupakan penyerapan air oleh biji sehingga biji mengembang, memecahkan kulit biji dan memicu perubahan metabolit pada embrio yang menyebabkan biji tersebut tumbuh zat-zat makanan yang dipindahkan dari endosperma atau cartilagon ke bagian embrio yang sedang tumbuh. Organ pertama yang muncul dari biji yang berkecambah adalah pedicula, bakal akar. Pada tanaman buncis, hipokotik akan tumbuh dan mendorong epikotik dan kotilegon ke atas permukaan tanah. Selanjutnya, yang terletak di ujung epikotik akan berkembang menjadi daun. 3. Metagenis siklus, yang tumbuhan memperhatikan suatu penggiliran keturunan. Penggiliran keturunan meliputi fase genotif, yang fase gemotif atau fase generatif merupakan tahap menghasilkan gamet atau merupakan tahap penghasilan. Penggiliran keturunan tumbuhan lumut adalah sebagai berikut. Tumbuhan lumut membentuk jantan dan betina. Cukup sekian. Acara penjelasan yang terakhir yang akan dibawakan oleh Resto.
genesis tumbuhan paku hidup tidak. Giliran keturunan tumbuhan paku adalah sebagai berikut. Tumbuhan paku sporofit menghasilkan spora haploid. Spora akan berkembang menjadi protalium haploid. Masing-masing protalium memiliki organ kelamin jantan, atredium dan betina acregonium. Atredium menghasilkan sperma dan acregonium menghasilkan sel telur ovum. Sperma berenang menuju acregonium dan membuahi sel telur. Sel telur yang telah dibuahi berkembang menjadi sporofit baru. Tumbuhan paku sporofit berkembang menjadi sporofit dewasa yang memiliki sorus berwarna coklat. Di dalam sorus terdapat spora selenium yang menghasilkan spora. Acara selanjutnya pengarahan yang akan dibawakan oleh Mukarram Kasus. Waktu dan tempat kita persilakan. Tutup aja dulu. Tutup dulu. Tutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.